Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhammad Firdaus dan juga rekan saya yang membantu saya dalam penugasan ini, yaitu Muhammad Tariq Panggih Pratama. Di sini kami akan menjelaskan summary dari beberapa hal yang mana ini adalah dari tugas biologi dari LKPD 2 biologi yang sudah dipelajari dari kelas 12 semester 1, yang mana ada persilangan monohibrid dan juga dihibrid. Kemudian hukum Mendel persilangan monohibrid dan juga dihibrid, kemudian penyimpangannya. Baik, langsung saja ke pengertian monohibrid. Ke pengertian dari hukum Mendel itu sendiri, yang mana hukum Mendel ditemukan oleh Gregor Johann Mendel yang pada tahun 1822 sampai 1884, yang mana nama hukum Mendel tersebut diambil dari nama belakang beliau, yang mana ada Mendel. Jadi hukum Mendel ini diambil dari nama seorang ilmuwan tersebut. Kemudian beliau melakukan percobaan hukum Mendel pertama pada kacang ercis, yaitu yang bahasa latinnya adalah Visum sativum. Kemudian mengutip dari buku biologi kelas 3 SMA karya Subandi dan kawan-kawan, terdapat beberapa alasan mengapa Mendel menggunakan kacang ercis pada percobaannya, yaitu pertama, memiliki pasangan-pasangan yang sifatnya berbeda atau menonjol. Dua, memiliki bunga sempurna sehingga dapat melakukan penyerbukan sendiri. Tiga, mudah disilangkan sehingga menghasilkan hibrid. Dan yang terakhir, siklus hidup yang singkat dan cepat dalam menghasilkan keturunan atau filial. Kemudian percobaan tersebut menghasilkan prinsip-prinsip genetika. Hal ini pula yang menjadikan Mendel sebagai bapak genetika modern. Mengutip dari buku Scout's Outline Biology edisi kedua karya George H. Fried dan George D. Hademons, prinsip-prinsip genetika dinyatakan dalam hukum Mendel yang berbunyi. Hukum Mendel pertama, Mendel, setiap alel dari gen yang sama akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Kemudian yang kedua, hukum Mendel yang kedua adalah setiap alel dari gen yang berbeda akan bergabung atau berasortasi secara acak pada saat pembentukan gamet. Kemudian, alel adalah variasi alternatif suatu gen yang terletak pada lokus kromosom homolog. Dan gamet adalah sebutan untuk sel kelamin yang menunjukkan variasi alel yang bisa diwariskan oleh parental, yaitu induk kepada filial keturunan. Kemudian selanjutnya pengertian persilangan monohibrid akan dijelaskan oleh saya. Kemudian setelahnya penjelasan mengenai persilangan dihibrid akan dijelaskan oleh rekan saya yang membantu saya pada saat ini. Dikutip dari Diah Aryunina dan kawan-kawan dalam buku biologi SMA MA kelas 12, persilangan monohibrid atau perkawinan yang menghasilkan suatu karakter atau sifat berasal dari dua sifat yang berbeda. Artinya, pada keturunan pertama hanya akan menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan salah satu sifat induknya. Oleh karena itu, sebutan sifat dominan dan sifat resesif, penentuan sifat ini dilihat pada hasil penyilangan keturunan pertama. Sifat dominan adalah sifat yang muncul, sedangkan sifat resesif adalah sifat yang tidak muncul. Kemudian, pada percobaan Mendel, ia melihat dua sisi sifat bunga tanaman yang berwarna ungu dan putih. Hasil penyilangan pertama akan menghasilkan 100% tanaman bunga ungu. Ketika bunga ungu hasil persilangan tersebut dikawinkan dengan sesamanya, atau dalam bahasa Inggris disebut inbreeding, maka keturunan F2 menunjukkan 75% tanaman berbunga ungu dan 25% tanaman berbunga putih. Contoh soal persilangan monohibrid akan saya jelaskan secara ringkas. Di sini ketika terjadi persilangan antara bunga anggrek warna ungu ditandai dengan U besar dengan bunga anggrek warna putih, U kecil, warna ungu yang ditandai dengan U besar, U kapital dominan terhadap warna putih yang ditandai dengan U kecil. U yang tidak huruf kapital tentu
Maka ditentukan rasio fenotip dan genotip dari persilangan tersebut hingga filial kedua. Dimana jika disilangkan warna anggrek ungu dan anggrek putih, maka genotipnya adalah U kapital U besar, kemudian disilangkan dengan anggrek putih yaitu ditandai dengan D kecil, maka gametnya akan terjadi D besar dan D kecil. Keturunan F1 seperti yang sudah dijelaskan akan menghasilkan 100% anggrek berbunga ungu. Kemudian di parental generasi kedua, fenotip anggrek ungu kemudian disilangkan dengan anggrek ungu, maka keturunan F2-nya akan menghasilkan 75% anggrek ungu dan 25% anggrek putih. Sehingga perbandingan fenotip anggrek berbunga ungu dengan anggrek berbunga putih adalah 3:1. Kemudian persilangan dihibrid, rekan saya akan menjelaskan pengertian dan contoh soal persilangan dihibrid. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai persilangan dihibrid, yaitu persilangan dihibrid di sini menyilangkan bunga misalkan dengan dua sifat beda. Seperti yang akan saya ambil contohnya adalah kacang berbiji bulat kuning disilangkan dengan kacang berbiji kisut hijau misalkan. Nah, di sini nanti akan diperoleh ketika disilangkan mendapatkan F2 atau filial keduanya adalah dengan fenotip 9:3:3:1 karena semua jumlahnya yaitu 16. Untuk yang 9 adalah yang berbiji kuning bulat, kemudian yang 3-nya adalah berbiji kuning kisut, kemudian yang 3 lagi berbiji hijau bulat, dan yang satu itu berbiji kisut hijau. Oke, selanjutnya adalah ke penyimpangan semu hukum Mendel yang akan dijelaskan kembali oleh Faisal. Di penyimpangan hukum Mendel seperti dijelaskan di awal kata, yaitu penyimpangan, yang mana ini adalah bentuk penyimpangan dari hukum-hukum Mendel yang sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada 7 penyimpangan hukum Mendel seperti yang sudah ada di LKPD, yang mana ada alel majemuk, konominan, atavisme, kriptomeri, polimeri, epistasis, hipostesis, dan juga komplementer. Kemudian yang pertama pengertian penyimpangan. Namun sebenarnya tidak signifikan karena ini adalah berupa sebuah penyimpangan dari hukum Mendel yang sudah ditetapkan. Jika hukum Mendel dari monohibrid dan juga dihibrid, awal perbandingannya adalah 3:1 adalah monohibrid, kemudian 9:3:3:1 adalah dihibrid, maka untuk penyimpangan semu hukum Mendel adalah berbeda, tidak mengikuti hukum Mendel yang ada. Kemudian yang pertama dalam penyimpangan hukum Mendel adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang berbeda alel menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme adalah kasus jengger ayam. Kemudian ada yang namanya alel majemuk. Mohon maaf sebentar. Jadi saya kurang menemukan di artikel dan mungkin di sini akan menggunakan penjelasan dari buku teman saya. Penyimpangan yang kedua yaitu alel majemuk. Ada contoh dari alel majemuk adalah golongan darah, di mana jika golongan darah disilangkan maka akan terjadi beberapa penyimpangan di luar dari hukum Mendel. Lanjut, yang ketiga adalah kodominan. Kodominan adalah
dua alel yang mengendalikan satu sifat sama-sama terekspresikan. Contoh, golongan darah AB, maka untuk penyimpangannya adalah berbeda. Aduh, mohon maaf Ibu, kurang memahami. Langsung saja ke bagian epistasis, hipostasis, karena ini yang ada di artikel. Saya kurang concern terhadap ini, maka langsung saja ke epistasis, hipostasis. Yang selanjutnya, ini adalah merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan ya gen yang disebut yang ditutupi disebut hipostasis. Jadi ini adalah gen yang ditutupi atau gen yang menutupi. Contoh kasusnya adalah persilangan labu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komplementer. Penyimpangan semu hukum Mendel yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah komplementer, di mana adalah interaksi antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer adalah ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P kecil membentuk enzim pengaktif, P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Kemudian yang selanjutnya ada dari polimeri, kriptomeri yang akan dijelaskan oleh rekan saya di tutorial. Baik, selanjutnya untuk polimeri, kemudian polimeri dan juga kriptomeri. Baik, selanjutnya adalah polimeri dan kriptomeri akan saya jelaskan. Untuk polimeri yaitu interaksi antar gen yang berbeda alel yang sifatnya kumulatif atau saling menambahkan sehingga hanya muncul satu fenotip saja. Sebagai contoh adalah gandum. Di sini gandum ada yang merah tua, ada juga yang putih. Nah, jika disilangkan di sini akan tergantung dengan banyaknya gen merah besar atau merah dominan yang mendominasi dari suatu anakan yang telah disilangkan. Dengan kalau dari contoh itu rasio fenotipnya di akhirnya adalah 15:1, artinya dari merah muda sampai ke merah tua itu ada 15, dan kemudian satunya adalah yang berbiji gandum putih. Selanjutnya adalah kriptomeri, yaitu tersembunyinya gen dominan jika tak berpasangan dengan gen dominan lain. Seperti contohnya adalah bunga Liliana marokana. Dalam hal ini misalkan gen A besar ini sitoplasmanya memiliki antosianin. Kemudian gen A kecil sitoplasmanya tidak memiliki antosianin. Maka yang terjadi adalah jika A besar dan A besar saling bertemu, maka sitoplasma akan memiliki antosianin. Tetapi jika A kecil dan A kecil yang bertemu, maka sitoplasma tidak memiliki antosianin. Mungkin cukup ya, karena kami sudah menjelaskan dari hukum Mendel, pengertian keseluruhan lah secara summary, dan terakhir di penyimpangan hukum Mendel kami juga sudah menyebutkan, walaupun ada kekeliruan yang telah saya buat karena terbatasnya pengetahuan yang saya miliki. Mohon maaf kepada Ibu Intan Hoirunisa atas kekeliruan yang telah saya buat. Namun terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.